Kita beralih ke informasi lain. Pameran otomotif terbesar kembali digelar di ICE Base di City Tangerang, Banten. Pada ajang tahunan ini ratusan mobil dari berbagai merek ditampilkan. Dari segmen kendaraan penumpang kembali diikuti merek-merek besar di Indonesia. Pameran tahun ini menjadi debut bagi sejumlah mobil baru yang didominasi mobil listrik, termasuk brand baru asal Tiongkok. GJAW 2025 berlangsung selama 10 hari mulai dari 21 hingga 30 November. Berbagai kegiatan menarik bisa didapatkan pengunjung mulai dari test drive dan untuk sepeda motor ada juga simulator dan mini Grand Prix hingga parade kendaraan unik. Tiket dijual secara daring seharga Rp35.000 di hari biasa dan Rp80.000 di akhir pekan. Bagaimana menariknya pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week? Pemirsa, sudah ada laporan dari rekan tangguh di International Convention Exhibition BSD Tangerang, Banten berikut ini. Gaikindo Jakarta Auto Week atau GJAW kembali digelar di ICE BSD Tangerang, Banten. Pada tahun ini lebih dari 80 merek kendaraan dan aksesorisnya ikut serta meramaikan pameran yang berlangsung sejak 21 hingga 30 November mendatang. Di hari kedua gelaran ini, antusiasme masyarakat cukup tinggi, bukan hanya bagi para penghobi otomotif, tapi juga masyarakat umum yang sedang mencari kendaraan roda 4 atau sekedar penasaran dengan perkembangan industri otomotif saat ini. Selain bisa melihat secara detail mobil-mobil yang dipamerkan, pengunjung juga bisa menjajal langsung deretan mobil dari segmen entry level hingga premium, sekaligus merasakan akselerasi dan handling di lintasan yang lebih variatif. Area test drive sendiri tersedia di Hall 1 dan juga area outdoor, tepatnya di Loading Dock ICE BSD Tangerang. Selain itu, di GJAW 2025 ini, pengunjung juga bisa berwisata kuliner, menikmati berbagai pilihan makanan yang tersedia di area outdoor Hall 6 hingga Hall 8, serta di sepanjang selasar pameran dari Hall 1 hingga Hall 10. Foodpoint sendiri menyediakan berbagai macam makanan dan minuman, mulai dari hidangan Nusantara hingga menu cepat saji internasional. Dan bagi pengunjung yang datang bersama keluarga, tersedia juga push bike competition untuk anak-anak serta drive and off-road for kids yang bisa mengasah ketangkasan anak-anak. Dan keseruan di GJAW 2025 ini bisa dinikmati mulai dari jam 10 hingga jam 9 malam. Adapun harga tiket pameran melalui pembelian secara online untuk weekday di harga Rp35.000, sedangkan untuk weekend di harga Rp70.000. Dan untuk on the spot di weekday seharga Rp50.000 dan weekend Rp80.000. Dari Tangerang, Banten, Tangguh Yuda Ramadan dan Rama Romadona iNews melaporkan. Kementerian Keuangan mengungkapkan APBN hingga 31 Oktober 2025 mengalami defisit alias tekor. Defisit mencapai hingga Rp479,7 triliun. Dalam konferensi pers APBN Kita Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan posisi anggaran pendapatan dan belanja negara hingga 31 Oktober 2025 mengalami defisit sebesar Rp479,7 triliun atau setara dengan 2,02% terhadap PDB. Tercatat pendapatan negara hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp2.113,3 triliun atau 73,7% dari outlook Rp2.865,5 triliun. Yang terdiri dari pendapatan pajak Rp1.459 triliun, kepabeanan dan cukai Rp249,3 triliun, dan PNBP senilai Rp402,4 triliun.
Selanjutnya belanja negara hingga Oktober 2025 telah terrealisasi 2.593 triliun rupiah atau 73,5% dari outlook 3.527,5 triliun rupiah. Belanja negara berasal dari belanja pemerintah pusat yakni belanja kementerian lembaga 961,2 triliun, non-kementerian lembaga 918,4 triliun rupiah, kemudian belanja transfer ke daerah senilai 713,4 triliun rupiah. Defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar 479,7 triliun rupiah atau sebesar 2,02% dari PDB. Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali. Dengan realisasi APBN tersebut, pembiayaan anggaran hingga Oktober 2025 senilai 532,9 triliun, sementara untuk keseimbangan primer APBN mengalami defisit 45 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mengungkapkan program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah memakan anggaran dari APBN senilai 611,7 triliun rupiah hanya dalam 10 bulan tahun ini. Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memakan anggaran dari APBN senilai 611,7 triliun rupiah dalam 10 bulan tahun ini. Realisasi hingga Oktober 2025 itu setara dengan 65,8% dari pagu yang telah disiapkan dalam APBN 2025 senilai 929 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan total realisasi anggaran itu terbagi menjadi 4 program, yakni penguatan dan proteksi daya beli seperti program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat telah cair 27,5 triliun. Pelayanan publik seperti makan bergizi gratis bagi 39,7 juta penerima, stabilisasi harga dan produksi hingga penyediaan sarana dan prasarana publik serta produktivitas diantaranya kampung nelayan menyedot 1,6 triliun rupiah. Besarnya beberapa program prioritas pemerintah yang tahun 2025 pagunya 929 triliun dan telah dijalankan sebesar 611,7 triliun rupiah atau 65,8% dari target. Dan ini terdiri dari program penguatan daya beli untuk program Keluarga Harapan sudah 96%, PIP, KIP kuliah dan yang lainnya semuanya 86%, kartu sembako, lalu kemudian bantuan iuran PBI JKN, lalu tunjangan profesi guru untuk dan tunjangan profesi dosen non PNS serta perumahan, ini semuanya sifatnya on track. Seperti diketahui berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara hingga 31 Oktober 2025 mencatat posisi defisit mencapai 479,7 triliun atau 2,02% dari produk domestik bruto. Kemudian dilihat dari catatan penerimaan negara per Oktober 2025, pendapatan negara dari sektor perpajakan turun 3,85% secara tahunan menjadi 1.459,03 triliun rupiah. Penurunan penerimaan pajak ini disebabkan belum optimalnya pembayaran dari wajib pajak secara tepat waktu. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak per Oktober 2025 sebesar 1.459,03 triliun rupiah. Nilai tersebut setara dengan 70,2% dari target sampai dengan akhir tahun. Namun demikian, setoran pajak pada periode Januari hingga Oktober 2025 lebih rendah dibandingkan penerimaan pajak di periode yang sama di tahun lalu yang sebesar 1.517,54 triliun rupiah. Dari target kami di sampai bulan Desember sekitar 20 triliun kami sudah bisa mengumpulkan dari 200 pembayar pajak yang melakukan tunggakan terbesar tersebut itu sekitar 11,487 triliun rupiah. Ada kenaikan yang cukup signifikan di minggu terakhir ini dari minggu kemarin Jumat sampai hari Rabu 1,3 triliun rupiah jadi total 11,487 triliun. Kami masih terus akan mengupdate ini tentu dan
Khususnya untuk yang inkrah, komitmen pembayarannya juga sudah disampaikan kepada kami. Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mengejar target penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan menebar ratusan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan atau SP2DK kepada pengusaha. Hal ini dilakukan agar pengusaha yang belum membayarkan kewajibannya bisa melakukan secara tepat waktu. Selain lewat surat, Purbaya mengatakan bahwa pihaknya akan mendatangi secara langsung wajib pajak yang tidak membayar pajaknya secara tepat waktu. Pemirsa, hujan deras dan banjir yang mengguyur Vietnam terus-menerus menewaskan 41 orang. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda di Sindu sore.